Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam edukasi dan sosialisasi tentang permasalahan Palestina, sebuah negeri suci yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali ingin membersamai jihad, perjuangan suci dari rakyat Palestina dengan sebuah judul yang sangat penting sekali, yaitu semua bisa membantu Palestina. Kita bisa tepis anggapan semua orang, sebagian orang mengatakan bahwa kenapa kita harus membantu Palestina, toh di negeri kita yang dekat banyak juga masalah, banyak juga kemiskinan, banyak juga yang perlu bantuan. Maka itu kami ulang dan kami ulang bahwa masalah Palestina ini bukan hanya masalah tentang pendudukan penjajahan, bukan hanya masalah kemerdekaan, tapi di sini adalah masalah eksistensi, masalah akidah, masalah agama, masalah iman, masalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa kemerdekaan Palestina, pembebasan Al-Aqsa merupakan wa'dun rabbani, merupakan janji yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surah Al-Isra. Jadi sedemikian pentingnya masalah ini sehingga harus kita ulang dan ulang supaya kita bisa menangkap makna tersurat maupun tersirat daripada masalah Palestina ini. Maka topik yang kita angkat adalah semua manusia tanpa kecuali, baik mereka yang belum lagi beriman kepada Allah, belum Islam, maupun yang Muslim apalagi, mereka pun bisa turut bantu kemerdekaan dan kebebasan Palestina. Dan mereka bisa peduli dan bisa memperjuangkan, membela rakyat Palestina. Maka jangan heran jika akhir-akhir ini banyak sekali negara-negara Eropa, bahkan negara-negara yang minoritas Muslim di situ memberikan pembelaan, memberikan bantuan terhadap rakyat Palestina. Bahkan tokoh seniman, aktivis, pemain bola, klub bola sekalipun turut serta dalam peduli dan membela, memberikan pertolongan, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Apa maknanya? Bahwa yang terjadi di Palestina bukan hanya perang agama, bukan hanya perang akidah, tapi yang terjadi adalah perang kemanusiaan. Preambul konstitusi negara kita telah menggariskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dengan demikian kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Siapa yang belum merdeka di sini? Hanya negeri Palestina yang belum merdeka di dunia ini. Maka penjajahan Israel yang menjajah rakyat Palestina, negeri Palestina, harus dihapuskan, harus dilawan oleh dunia tanpa kecuali. Bukan hanya Muslim, bukan hanya bangsa Arab, tapi yang namanya manusia, jika dia punya jiwa kebebasan, punya jiwa kemerdekaan, jika dia punya akal sehat, dia harus turut serta membantu, membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan rakyatnya. Apalagi kita yang Muslim, yang seakidah, yang seagama, yang seiman, lebih wajib lagi untuk peduli terhadap Palestina dan Al-Aqsa ini. Saya ulangi, karena Palestina dan Al-Aqsa disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim, sehingga pembelaan, perjuangan, pengorbanan kita untuk rakyat Palestina harus lebih dibanding negeri-negeri lain, tanpa mengesampingkan masalah dan juga hal-hal yang terjadi di negeri-negeri yang lain. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sebenarnya bantuan yang bisa kita berikan terhadap rakyat Palestina, apalagi di tengah pandemi
virus corona yang hingga hari ini masih melanda dunia, termasuk negeri kita Indonesia tercinta dan juga negeri Palestina yang kita cintai bersama. Setidaknya ada 5 perkara, ada 5 hal yang bisa kita persembahkan sebagai bantuan untuk rakyat Palestina dalam rangka memerdekakan dan membebaskan negeri ini dan masjid suci kita notabene-nya ada di situ, yaitu Masjidil Aqsa, dari penjajahan Zionis Israel. Perlu kita garis bawahi bahwa yang belum merdeka dan yang punya negeri adalah rakyat Palestina. Adapun Zionis Yahudi Israel adalah penjajah yang harus dihapuskan dari dunia. Karena mereka di situ ada pendatang. Sudah sering kita bahas itu. Apa 5 perkara yang bisa kita persembahkan untuk membantu meringankan perjuangan dan membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina? Yang pertama, al-musanadatu bin nafs. Memberikan bantuan berupa jiwa, raga, nyawa. Jika kita sanggup untuk berjihad ke sana, untuk membantu mereka di lapangan militeristik, di lapangan perjuangan, silahkan. Yang bisa membantu untuk tenaga medis, untuk relawan kemanusiaan, untuk pendidik dan lain sebagainya, silahkan. Jika kita sanggup, itulah bantuan kemanusiaan berupa nyawa dan jiwa kita. Dan itu disebutkan berulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam kategori jihad bil anfus. Berjuang dengan nyawa, dengan jiwa. Namun tak semua orang sanggup berangkat ke sana. Tak semua orang bisa untuk berangkat ke sana. Kenapa? Karena medannya begitu berat. Khawatir kita justru yang berangkat ke sana menjadi beban terhadap para pejuang Palestina, terhadap rakyat Palestina, karena medannya sungguh berbeda. Saya ulang kembali bahwa negara Palestina, khususnya jalur Gaza, itu sudah diembargo, diboikot oleh dunia, dikarantina oleh dunia lebih kurang 14 tahun. Darat, udara, dan laut mereka tak punya sandaran, mereka tak punya akses keluar, sehingga mereka sengaja dipenjara oleh dunia yang otaknya adalah Zionis Israel yang didukung oleh Amerika dan Uni Eropa, sehingga mereka dibiarkan mati perlahan. Medan itulah yang kita khawatirkan, kita tak sanggup untuk turut serta membersamai mereka. Maka itu, atas dasar itulah makanya kita perlu mendukung perjuangan rakyat Palestina ini. Yang kedua, al-musanadatu bil i'lam awit tawasul al-ijtimai. Memberikan bantuan media atau media sosial, apapun yang bisa kita laksanakan, termasuklah yang Anda tonton hari ini. Cuman beberapa menit, silahkan Anda like dan share, silahkan Anda komen. Ini merupakan dukungan yang luar biasa terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bagi kita sederhana, mendengarkan permasalahan, kasus, perkara Palestina yang sering diulang, dan memang itulah kasusnya. Selagi Palestina belum merdeka, selagi Al-Aqsa belum merdeka, kasus itu tak akan berubah. Materi tentang Palestina tak akan berubah. Maka media sosial hari-hari ini cukup menentukan untuk menentukan posisi kita, apakah bersama kebenaran, yaitu Palestina yang merupakan korban penjajahan, atau justru bersama kebatilan, waliyadzubillah, kezaliman yang diwakili oleh Zionis Israel yang notabene adalah penjajah biadab di negara Palestina. Apa yang bisa kita lakukan dengan media sosial? Ada grup WhatsApp, ada grup Facebook, ada YouTube, ada semua media sosial, Twitter, dan lain sebagainya. Bisa kita manfaatkan untuk membela, untuk memperlihatkan peduli dukungan kita terhadap rakyat Palestina. Karena kita akui media saat ini dikuasai oleh mereka, dan mereka dengan leluasa memutarbalikkan fakta sejarah, dan itulah yang terjadi. Maka saya himbau kepada kita manusia-manusia merdeka, kepada kita umat Islam, kaum muslim muslimat, manfaatkan media sosial untuk mendukung permasalahan Palestina, untuk mendukung kemerdekaan dan kebebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Sederhana sekali. WhatsApp kita bisa baca, Facebook kita bisa baca, YouTube dan seterusnya, termasuk seperti yang kita laksanakan hari ini melalui KNRP. Konsennya adalah kemanusiaan.
Ketika kita menyiarkan hal seperti ini, ada orang yang menonton, ada orang yang memberikan support, dukungan, kita sangat bangga. Bukan untuk kitanya, KNRP Komnas Rakyat Palestina, tapi untuk rakyat Palestina. Paling tidak ada nun jauh dari negeri Palestina, saudara-saudara kami yang peduli, yang mendukung perjuangan kami. Apalagi di tengah pandemi yang luar biasa ini, kita merasakan dampaknya di negeri kita tercinta, Indonesia ini. Jadi media sosial, media cukup berperan untuk memberikan bantuan moral, bantuan material terhadap perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, al-musanadatu bil muqata'ah, bantuan secara boykot. Mohon maaf, ini mungkin agak sensitif, tapi ini harus kita lakukan. Kalau kita cerita bantuan terhadap rakyat Palestina, kita harus bahas tentang boykot ini. Apa maknanya? Apakah semua produk kafir, produk non-muslim harus kita boykot? Tentunya tidak. Dalam bab muamalah, Islam begitu fleksibel, bahwa dasar muamalah terhadap semua manusia, terhadap semua transaksi itu adalah boleh, termasuk dalam hal ini. Tapi ketika musuh-musuh Allah nih mengancam jati diri umat Islam, mengancam persatuan umat Islam, mengancam eksistensi dan kestabilan umat Islam, maka mereka harus kita boykot. Apa maknanya boykot ini? Pastikan di rumah kita tidak ada produk-produk yang mendukung perjuangan Zionis Israel. Kita tahu betul bahwa setiap perang-perang yang dilancarkan oleh Zionis Israel dalam membunuhi anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita di Palestina, termasuk mencaplok tanah-tanah mereka, merobohkan rumah-rumah mereka, menghancurkan kebun-kebun mereka, itu syarat dengan modal. Perlu modal besar, uang besar. Dari mana itu datang? Pastikan jangan sampai ada seperak, ada 1 rupiah pun uang kita mengalir untuk justru membantu perjuangan Zionis Israel dalam membantai, menghabisi rakyat Palestina. Disinilah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah sangat elegan ketika mengatakan bahwa muqata'ah, boykot terhadap produk-produk pro Zionis Israel, penjajahan di atas tanah Palestina, wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Bahkan beliau mengatakan umrah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa saat ini, waktu itu beliau berfatwa lebih kurang 10 tahun yang lalu, sampai hari ini beliau mengatakan dilarang untuk sementara. Kenapa? Kita lihat sababnya, musababnya. Karena uang fiskal yang kita bayarkan untuk umrah itu sepenuhnya dikelola oleh Zionis Israel. Kenapa? Apalagi hari ini mereka menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis, yang di situ adalah Masjidil Aqsa. Maka atas dasar maslahat, beliau mengatakan untuk saat ini umrah ke Masjidil Aqsa ditunda dulu. Namun ketika nanti Al-Aqsa sudah kita bebaskan, sudah kita merdekakan, barulah kita berbondong-bondong umrah ke sana. Sampai sedemikian boikot ini. Maka bagi kita umat Islam, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa negara Eropa, bahkan komunitas parlementerinya atau komunitas masyarakat yang peduli tentang kemerdekaan negeri Palestina, mereka justru memboikot produk-produk Zionis Israel. Padahal mereka tidak seakidah dan tidak seiman dan tidak seagama dengan rakyat Palestina. Kenapa ini terjadi? Mereka paham betul bahaya dari penjajahan Zionis Israel ini. Kemanusiaan. Undang-undang perang mengatakan bahwa anak-anak itu harus dilindungi, orang tua harus dilindungi, ibu-ibu apalagi yang melahirkan, yang menyusui harus dilindungi. Tapi di Palestina undang-undang ini seakan-akan tak berlaku. Luar biasa sekali kebiadaban dan kekejaman Zionis Israel ini, sehingga atas dasar itulah produk-produk mereka kita boikot. Maka itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya himbau diri saya pribadi, kawan-kawan kami para relawan pengurus di KNRP ini, supaya memboikot produk-produk yang pro Zionis Israel. Pastikan di rumah kita, di kamar tidur kita, di kamar mandi kita, di meja makan kita tidak ada produk-produk
pro-Zionis Israel. Yang terakhir, bantuan yang bisa kita berikan untuk rakyat Palestina. Mohon maaf, yang keempat adalah al-musanadatu bil mal. Bantuan berupa donasi harta. Bantuan berupa uang, berupa materi yang bisa kita sumbangsihkan untuk rakyat Palestina. Ini sudah kami mulai dari KNRP Sumatera Utara, kawan-kawan kita yang pengurus, yang relawan, dengan bentuk sukarela, keikhlasan. Sebagai bentuk kita sudah faham permasalahan ini, maka kita dukung mereka dengan materi. Kita infak per bulan, komitmen bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diingatkan, dan sifatnya hanya sukarela. Kenapa? Jumlahnya memang sedikit. Allah tak tanya kenapa Palestina belum merdeka, tapi Allah tanya kita, apa yang sudah engkau buat untuk negeri Palestina, untuk Masjidil Aqsa, masjid suci ketiga umat Islam, masjid suci kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Ini masalah akidah, ini masalah iman, masalah agama. Kalau kita dalamkan masalah ini, apa yang sudah kita sumbangsihkan, maka sedikit banyak mari kita bantu mereka dengan harta. Betul bahwa kita juga butuh, apalagi di tengah pandemi yang luar biasa ini. Tapi mereka jauh-jauh lebih butuh. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berkeliaran, kita masih bisa usaha. Mereka tak ada lagi yang mau digarap. Lahan mereka disita, dihancurkan oleh Zionis Israel. Rumah-rumah mereka pun dihancurkan oleh Zionis Israel. Jauh lebih itu, nyawa mereka dipertaruhkan untuk kebebasan itu. Sebenarnya mereka pun ingin bebas seperti kita, tapi karena mereka punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ingin menjadi wakil-wakil setiap muslim dimanapun berada, termasuk kita negara Indonesia ini, untuk melakukan perjuangan sampai tetes darah yang terakhir. Saya ulangi, mereka adalah wakil-wakil kita, delegasi-delegasi kita umat Islam di seluruh dunia yang mewakili kita dalam berjihad, membebaskan, memerdekakan Palestina, dan mengentaskan dan musnahkan penjajahan Zionis Israel dari negeri Palestina. Jadi bantuan berupa harta donasi ini sedikit banyak mari kita sumbangsihkan. Pasti Allah balas, pasti Allah balas. Ini sebagai bentuk wujud prihatin dan juga perhatian kita, peduli kita yang dalam bentuk real nyata. Jika kita sholat, jika kita baca Quran, puasa, itu untuk diri kita manfaatnya. Namun jika kita bersedekah, berinfak, berzakat, kita dapat juga sosial kita dapat. Apalagi yang kita bantu ini adalah negeri yang disucikan, yang dimuliakan, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Palestina, di situ ada Masjidil Aqsa. Sangat tepat sekali jika kita memberikan bantuan kepada mereka. Yang terakhir sekali, bantuan yang bisa kita berikan untuk mereka adalah al-musanadatu bid-du'a, bantuan doa. Para khatib-khatib masjid, para penceramah, ustadz, da'at, da'i ilallah, lampirkan sedikit permasalahan Palestina ini dalam ceramah, khutbah yang berapi-api dari kita. Jikapun tak bisa, lampirkan seuntai doa untuk perjuangan rakyat Palestina. Dengan demikian, kita pun turut membantu mereka. Ada beberapa masjid, banyak masjid sudah menyentuhkan ini. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum fi Suria, fi Syam, ansurhum fi Indonesia, dan lain sebagainya. Ini doa. Selipkan sedikit doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Doa ini senjata paling mujarab. Doa ini senjata paling ampuh ketika tak ada lagi senjata yang bisa membantu mereka. Nuklir dia putar batasan untuk jangkauan yang terbatas. Doa tak bisa. Kita berdoa di Indonesia, langsung tembus ke Palestina, langsung tembus ke Arsyur Rahman. Sehingga dengan doa-doa yang diuntai oleh rakyat Indonesia ini, oleh muslim-muslimah seluruh dunia, dapat meringankan beban dan penderitaan rakyat Palestina.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, 5 bantuan yang bisa kita berikan untuk meringankan beban rakyat Palestina dalam rangka memerdekakan negerinya dan membebaskan masjid suci kita bersama Al-Aqsa. Yang pertama adalah bantuan fisik, bantuan jiwa dan nyawa jika kita sanggup pergi ke sana dalam bentuk apapun. Yang kedua, bantuan media sosial. Kita dukung perjuangan mereka di medsos kita. Kita tahu betul di situ perhelatan antara hak dan batil pasti akan terjadi. Namun daripada itu, pastikan Anda berdiri di sisi yang mana. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah untuk berada di sisi yang hak, di sisi yang benar. Yang ketiga, bantuan berupa boikot. Produk-produk yang jelas pro Israel, yang jelas pro penjajahan Zionis Yahudi. Yang keempat, bantuan berupa harta, materi, donasi. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan saudara-saudara kita di Palestina. Dan KNRP Sumatera Utara punya nomor rekening. Nanti akan kami share dan kita bisa lihat di Facebook, di media sosial kita. Tak bisa kita memberikan yang terbanyak, paling tidak kita berikan sedikit dan yang terbaik menurut kita insya Allah. Dan yang terakhir, bantuannya adalah doa. Selipkan seuntai doa itu dalam salat kita, dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah bagi kita, Allah sudah tulis kita sebagai orang-orang yang peduli dengan nasib umat Islam. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tak peduli dengan nasib saudara seislamnya, saudara seagamanya, tak dikatakan Rasulullah SAW sebagai golongan dari orang-orang Islam. Maka atas dasar itulah, dengan sucinya perjuangan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua sebagaimana Allah janjikan keberkahan di Masjidil Aqsa, dan juga untuk Palestina pun diberikan Allah untuk kita, pekerjaan kita, keluarga kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf khilaf dan salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi bahwa silahkan Anda like dan share dan komenlah media sosial kami ini, video ini, siaran ini, tayangan ini, sehingga kami semakin semangat dan perjuangan rakyat Palestina juga mendapat dukungan yang luar biasa dari kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.